Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Project Engineering. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peran manajemen keuangan di dalam Project Engineering. Materi ini saya ambil dari buku Essential of Corporate Finance, karangan Ross, Waterfield, kemudian Jordan. Saya ambil dari chapter pertama, Introduction to Financial Management. Baik, di bab ini saya ingin membahas sedikit saja tentang apa pentingnya itu keuangan di manajemen keuangan di project engineering. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya project engineering, proyek-proyek keteknikan itu adalah dia merupakan suatu organisasi bisnis temporal, sederhana. Artinya kalau misalkan ada kegiatan proyek atau kegiatan penelitian, misalkan kegiatan membangun suatu bangunan dan sebagainya gitu ya, ada kegiatan-kegiatan teknik, maka disusunlah organisasi-organisasi secara serentak. Nah, dampak dari penyusunan organisasi tersebut maka harus ada pengelolaan keuangan. Oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal pengelolaan keuangan sedikit saja sebagai pengantar. Yang pertama itu adalah apa sih sebenarnya corporate finance, kemudian investasi, financial institution, kemudian international finance. Baik, jadi ruang lingkup dari keuangan yang pertama itu adalah berkaitan dengan corporate finance. Corporate finance itu adalah keuangan yang dikelola oleh perusahaan. Misalkan Anda memiliki perusahaan terbatas, perseroan terbatas, PT atau CV. Maka Anda memerlukan suatu orang yang mengelola keuangan Anda. Nah, pengelolaan keuangan di perusahaan itu disebut sebagai corporate finance. Kemudian yang kedua itu adalah investment atau investasi. Investasi itu adalah penanaman modal kepada unit usaha. Penanaman modal unit usaha bisa apa saja, bisa perusahaan, bisa CV, bisa usaha kecil menengah dan lain sebagainya. Artinya di sini ada orang yang memiliki modal, ya, kemudian menanamkan uang tersebut untuk diputar ke dalam kegiatan usaha. Ya, ini ada orang memiliki modal, kemudian kegiatan usaha. Ya, baik. Kemudian dampaknya dari investasi ini ada suatu kesepakatan antara si penanam modal dan orang yang mengelola modal. Artinya kalau misalkan usaha tersebut ada untung, ya kalau di dalam konsep Islam itu bagi hasil ya. Kalau misalkan kegiatan usaha tersebut ada profit, ada untung, maka ada bagi untung, ya. Tetapi kalau misalkan kegiatan usaha tersebut rugi, nah biasanya itu ada bagi rugi gitu ya. Atau misalkan si penanam modal tidak mengambil uang karena kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian gitu ya. Nah, di dalam pola investasi modern ini apabila kita cermati, maka semua konsepnya itu selalu melindungi si penanam modal, investment. Artinya si orang yang menanamkan modal, dia tidak peduli apakah kegiatan usaha tersebut nantinya untung atau rugi. Ya pasti setiap bulan orang yang melakukan kegiatan usaha harus store keuntungan dan seterusnya, ya. Makanya konsep-konsep di dalam investasi modern ya, pengelolaan keuangan modern itu banyak sekali ditentang di dalam konsep agama gitu ya. Karena tidak adanya hanya memperhatikan keuntungan saja pada salah satu pihak, tidak ada bagi rugi ya. Nah, yang kedua itu financial institution. Itu adalah keuangan yang dikelola oleh institusi, misalkan lembaga pendidikan gitu ya, institusi pendidikan, institusi penelitian, kemudian pemerintah ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah international finance. Itu adalah manajemen keuangan, pengelolaan keuangan yang dikelola secara internasional. Artinya keuangan ini merupakan uang yang dihasilkan dari penanam modal dari berbagai macam negara. Contohnya apa? Contohnya adalah World Bank ya, World Bank atau Bank Dunia.
Kemudian apa yang selalu memberikan pinjaman? Itu WHO gitu ya. Organisasi Kegiatan Kesehatan Dunia. Kemudian apalagi USAID gitu ya. Oh, maaf, USAID itu oh ya, USAID bisa juga keuangannya itu dari berbagai macam negara. Kemudian UNICEF gitu ya. Nah, lembaga-lembaga di bawah PBB itu ya, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation, itu biasanya memiliki unit-unit usaha yang mana pengelolaan keuangan itu berasal dari berbagai macam negara. Contohnya Bank Dunia, WHO, UNICEF gitu ya, dan lain sebagainya ya. Baik, eh investment. Ini sudah saya singgung tadinya, sudah saya singgung sebelumnya. Jadi meskipun pengelolaan keuangan yang berasal dari investasi ini berasal, taruhlah misalkan kita menggunakan konsep yang modern gitu ya. Meskipun menggunakan konsep modern yang seperti saya katakan tadi itu ada proteksi terhadap penanam modal, tapi ternyata ada memiliki resiko juga ya, ada resiko untuk aset-aset keuangan gitu ya. Resikonya apa? Resikonya apabila nanti si penanam modal ini unit usahanya itu sudah masuk ke dalam bursa saham ya, sudah menggunakan saham. Nah, saham ini kan fluktuatif, kadang naik, kadang turun, naik, turun gitu ya. Nah, karena fluktuasi ini ketika sahamnya itu turun, maka dia akan mengalami kerugian gitu ya. Si penanam modal ini akan mengalami kerugian. Artinya tidak mungkin bisa balik modal gitu ya. Oke. Tetapi sebenarnya dari sisi keuntungan si penanam modal itu kalau dari perjanjian secara modern itu biasanya selalu menarik meskipun usahanya rugi, kamu harus setor ke saya gitu karena saya sebagai penanam modal gitu ya. Ya, seperti itu. Dan yang kedua dari modern ya, dari konsep keuangan modern, si penanam modal ini selalu dijadikan sebagai bagian dari organisasi. Ya, mungkin pernah mendengar istilah-istilah dari pemegang saham, kemudian CEO ya, Chief of Executive Officer. Nah, CEO ini adalah pemegang saham. Nah, CEO ini biasanya nanti kalau diisi oleh pemegang saham yang terbesar, dia akan menguasai dan meliding perusahaan. Jadi bisa jadi ya, orang yang mendirikan perusahaan karena dia tidak memiliki saham di sana, ada penanam modal yang memiliki saham besar, bisa jadi si pendiri perusahaan itu akan suatu saat akan dikeluarkan, didepak karena dia tidak memiliki saham di sana. Karena dari manajemen keuangan modern, orang yang memiliki saham terbanyak dia yang menguasai perusahaan. Ya, hal ini pernah terjadi pada perusahaan Apple Steve Jobs, yang mana pada saat itu Steve Jobs memang dari sisi keuangan sedang mengalami krisis, ya. Tapi dari sisi inovasi terus dilakukan. Maka Steve Jobs mencari penanam modal. Ada penanam modal. Saya tidak akan sebutkan penanam modalnya siapa. Nah, kemudian di penanam modal ini selalu memantau semua progres dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Steve Jobs. Nah, pada saat Steve Jobs ini pengelolaan organisasi yang tidak baik, ya ada persaingan antar setiap divisi, maka Steve Jobs ini dikeluarkan dari perusahaan Apple yang dia dirikan sendiri dengan susah payah. Nah, apakah itu sah? Sah secara hukum karena Steve Jobs tidak memiliki modal di sana. Dia tidak menanamkan modal di sana. Dia hanya sebagai direktur, dia hanya sebagai pengelola perusahaan. Meskipun dia sebagai pendiri. Nah, meskipun pada akhirnya Steve Jobs mengumpulkan uang gitu ya, mendirikan perusahaan baru, kemudian mengumpulkan uang, kemudian saham Apple itu ketika terpuruk dibeli kembali oleh Apple dan Steve Jobs mengembangkan kembali Apple mulai dari nol dan jadilah Apple seperti sekarang. Oke. Nah, kalau financial institution itu ya institusi misalkan bank, kemudian perusahaan-perusahaan broker, asuransi gitu ya, kemudian pemerintah gitu ya. Kemudian international finance seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Biasanya kalau international finance, keuangan internasional, Indo biasanya dia istilahnya itu meminjamkan sejumlah uang, kemudian negara yang dipinjamkan harus mengembalikan uang dengan cicilan sekian-sekian, dengan bunga sekian-sekian gitu ya. Konsekuensinya, dampaknya apabila tidak bisa mengembalikan sejumlah cicilan uang,
maka negara tersebut dianggap sebagai pilot atau bangkrut. Nah, konsekuensinya negara bangkrut tersebut itu pengelolaan pemerintah itu harus dikelola, di take over oleh si penanam modal tadi. Ya. Mungkin ini juga pernah terjadi di negara-negara Afrika ya, negara-negara Afrika Utara gitu. Yang mana mereka meminjam sejumlah uang ke negara Cina, kemudian karena tidak bisa mengembalikan uang, negara tersebut mengalami kebangkrutan, pilot gitu ya. Nah, akibatnya negara tersebut itu sistem pengelolaannya itu dikontrol oleh negara Cina itu ya. Karena satu sisi mungkin tujuan negara Cina itu untuk memperbaiki kondisi keuangan masyarakat di sana, satu sisi kembali untuk mengekspansi bisa jadi ya. Nah, ini juga pernah terjadi pada dinasti Utsmani pada kekhalifahan terakhir pada saat itu. Selain mereka juga mengalami krisis di pemerintahan internal, ternyata kalau kita trace secara sejarah, mereka ternyata juga memiliki riwayat hutang ke pemerintahan di luar. Artinya hutangnya itu berbasis riba. Nah, suatu saat dengan banyaknya kegiatan proyek di dinasti Utsmani pada saat itu, pembangunan rel kereta gitu ya, pembangunan menara, istana-istana baru, sedangkan penghasilan yang dihasilkan oleh negara tersebut sangat minim, oleh kerajaan tersebut sangat minim, akhirnya kerajaan tersebut dinyatakan bangkrut. Nah, konsekuensi dari dinyatakan bangkrut, rakyat kemudian demo dan lain sebagainya. Kemudian ya akibat dari juga resesi pemerintahan di internal, pemerintahan secara monarki kemudian diganti dengan pemerintahan demokrasi yang terjadi seperti sekarang, gitu ya. Jadi ya itulah pengelolaan keuangan ya. Sedikit saja cerita. Oke, kenapa kita harus mempelajari keuangan? Contoh yang tadi ya, supaya kita hati-hati dalam mengelola keuangan, supaya kita tidak bangkrut. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa membuat skala prioritas dari pengelolaan keuangan. Oke. Nah, baik, secara buku ini dijabarkan lebih detail lagi kenapa kita harus mempelajari keuangan. Yang pertama berkaitan dengan marketing. Ya. Marketing namanya pemasaran ini harus memiliki uang, harus ada uang, harus ada modal. Maka kita harus mengelola keuangan supaya disisihkan untuk marketing. Yang kedua itu adalah accounting, pencatatan. Kita harus mempelajari manajemen keuangan supaya ada pencatatan yang baik. Yang ketiga itu adalah manajemen. Ya, kemudian kita harus berpikir secara strategik, secara manajemen strategik supaya keuangan uang yang kita miliki itu bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang berikutnya adalah keuangan personal, ya. Baik, ini terus saya bahas pengelolaan. Kemudian yang berikutnya itu adalah business finance, keuangan bisnis. Beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab dalam bisnis dijawab dalam keuangan bisnis. Keuangan bisnis ini berkaitan dengan investasi, sehingga di sini ada long term investasi. Jadi investasi ini jangka panjang atau tidak, gitu ya. Kemudian apabila nanti diinvestasi uang itu mau dipakai untuk usaha apa? Kemudian seberapa lama, bagaimana kita akan mengelola keuangan harian, kegiatan-kegiatan harian yang mana keuangan ini nanti akan diberikan untuk modal. Oke, baik. Apabila kita bicara tentang manajemen keuangan, mengelola keuangan, itu harus ada orang yang khusus mengelola keuangan. Artinya dia memiliki background di bidang keuangan, kemudian orang tersebut fokus di bidang keuangan tersebut. Boleh saja kita mengambil orang yang tidak memiliki background bidang keuangan sama sekali, misalkan lulusan SMA, SMK gitu ya. Tetapi orang tersebut bisa kita latih untuk mengelola keuangan. Oke. Yang pasti di dalam financial management harus ada manajer finansial, gitu ya. Baik. Yang berikutnya financial management decision, keputusan manajemen finansial. Baik,
di dalam keputusan manajemen finansial itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama capital budgeting, gitu, pembiayaan kapital, pembiayaan secara keseluruhan kapital, capital structure, struktur kapitalnya seperti apa. Jadi struktur kapital, struktur keuangannya bagaimana supaya harus kita biayai. Misalkan contohnya di PNS gitu ya. PNS ini memiliki struktur gaji ada golongan 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian dalam pengelolaan keuangan peralatan dan sarana prasarana itu ada beberapa skema pengelolaan yang misalkan ini kita membeli laptop ini kita beli harga 12 juta, selama 1 tahun pasti ada penurunan barang, penurunan harga. Nah itu adalah struktur kapital. Kemudian working capital management, ini terkait tentang bagaimana kita memanage sehari-hari keuangan di dalam perusahaan ya. Baik, saya rasa untuk penjelasan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, silakan Anda bisa cermati. Ini karena di luar kondisi sedang hujan, jadi dan mati lampu, saya tidak bisa melanjutkan untuk pembuatan video. Insya Allah nanti kalau kita ketemu kita akan lanjutkan kembali. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.